secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Untuk lebih detailnya nanti Bapak Mendagri kami minta untuk memberikan penjelasan kronologis berbasis dengan dokumen-dokumen yang dimiliki, yang ditemukan, baik dalam bentuk ada yang dari pemerintah Provinsi Aceh juga, kemudian ada yang dimiliki oleh Setnek, dokumen di Setnek, kemudian juga ada dokumen yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Nanti kami minta kepada Bapak Mendagri untuk memberikan penjelasan secara detail. Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semuanya, ya, bagi pemerintah Aceh. Saya dengan Ketua DPR Ibu Puan Maharani intens melakukan komunikasi dengan Presiden untuk meminta agar dinamika tidak berlarut dan akhirnya Presiden mengambil alih persoalan penyelesaian permasalahan tersebut. Saya kira prinsip bahwa kita satu negara NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terus ke rakyat. Ya, kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik. Pemirsa, riuh persoalan 4 pulau yang menjadi rebutan antara Sumatera Utara dan Aceh akhirnya berakhir tanpa adanya perpecahan. Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau yang masuk wilayah Provinsi Aceh. Penetapan ini berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki oleh pemerintah. Keempat pulau yang dipersoalkan adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Keputusan itu diumumkan setelah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR mengikuti rapat terbatas secara virtual yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Perselisihan batas wilayah antara Aceh dan Sumut mencuat setelah penetapan kodifikasi wilayah oleh pemerintah pusat yang memicu penolakan dari sejumlah pihak di Aceh. Dan untuk membahas perihal tersebut, kita malam hari ini sudah terhubung dengan narasumber kita, yakni Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, selamat malam Bang Ab, bagaimana kabar Bang? Alhamdulillah baik, selamat malam Mas Andi, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Baik, Bang Ab, melihat gerak cepat dari pemerintah yang sudah menyelesaikan polemik 4 pulau yang tadinya menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan juga Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sana Bang Ab banyak sekali faktor Bang Ab, ada faktor geografis, kemudian ada faktor dari segala historis, dan kemudian tentunya ada politis di sana. Secara gambaran garis besar Bang Ab, melihat persoalan ini pandangan Bang Ab seperti apa? Baik Mas Andi, polemik yang melibatkan dua provinsi, yang salah satu provinsinya punya sejarah tidak begitu baik dengan Indonesia, yaitu Aceh. Yang kita tahu provinsi ini sempat cukup keras menyuarakan diri untuk memerdekakan dari negara Republik Indonesia, dan provinsi ini juga punya sejarah panjang dalam
rute perjalanan Indonesia, yang kemudian sengketa 4 pulau ini akhirnya menimbulkan polemik yang cukup serius dan menjadi diskursus publik yang cukup hangat gitu ya. Di mana Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil atau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, kemudian Pulau Panjang dan Pulau Lipan itu secara tiba-tiba dalam Kepmendagri yang terbaru dalam rangka untuk apa aktualisasi kode-kode pulau-pulau Untuk yang kita punya yang hampir membahas 17.300 sekian itu, akhirnya ternyata 4 pulau ini secara administratif koordinat tidak lagi masuk pada posisi Kecamatan Singkil di Aceh gitu. Akan tetapi kemudian dia masuk ke wilayah administratif Tapanuli Tengah. Nah, ini kemudian menimbulkan polemik, kemudian ini menimbulkan situasi yang cukup menghangat, bahkan implikasinya bendera-bendera yang dulunya sudah cukup redup untuk tidak lagi kita lihat di area publik, akhirnya kembali berkibar, yaitu Aceh Merdeka gitu. Akan tetapi dalam situasi yang cukup pelik ini, saya cukup bahagia begitu melihat respon cepat dari Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad serta Presiden Prabowo Subianto yang kemudian secara bijak menengahi persoalan ini dengan kemudian intens antara DPR dan eksekutif terus berkoordinasi yang sebetulnya rencananya baru akan diputuskan pekan depan. Namun kita ingat betul 3 hari yang lalu itu dikemukakan oleh Profesor Sufmi Dasko Ahmad bahwa akan diadakan terus konsultasi dengan Presiden yang kemungkinan besar keputusan baru akan diambil pekan depan. Akan tetapi baru sehari menyatakan pernyataan kemarin persis meskipun Pak Prabowo sedang tidak berada di dalam negeri, rapat virtual dilakukan, keputusan strategis buat, yaitu dengan menghadirkan Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Aceh, kemudian didampingi oleh Mensesnek dan Mendagri, dan tentu fasilitatornya adalah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, yang kemudian secara virtual Pak Prabowo harus melakukan telekonferensi dengan pihak-pihak yang sedang berkumpul, dan akhirnya telah dibuat keputusan bahwa 4 wilayah yang saat ini disengketakan sekarang menjadi hak Aceh yang memang secara historis demikianlah adanya, Mas Andi. Kan bahwa gerak cepat dari pemerintah patut diapresiasi. Tapi kalau melihat dari keputusan final ini berdasarkan data yang dikumpulkan oleh forum rapat dari lintas instansi ini, kalau Bang Ab sendiri melihatnya Bang Ab, pandangan terkait persoalan 4 pulau ini murni rebutan antar provinsi atau ini hanya sekedar ingin memperjelas status dari 4 pulau ini? Karena kan ini sudah berapa tahun lalu gitu, dari tahun 2007 atau 2008 ada dokumen-dokumen, bahkan ada yang dari tahun 90-an dokumennya. Ini kan banyak sekali Bang Ab. Ini pure rebutan atau memang pure untuk memperjelas status 4 pulau ini Bang Ab? Banyak analisis yang bisa dikeluarkan dengan melihat sengketa ini. Salah satunya, apakah ini politis, apakah ini rebutan wilayah, apakah ini punya akar historis dari kebijakan-kebijakan masa lalu. Banyak banget perspektif. Tapi salah satu yang paling keras, Mas Andi, saya lihat itu ada pendapat dari mantan aktor yang terlibat langsung atau mengaku dirinya terlibat langsung dalam proses bagaimana 4 pulau ini akhirnya ingin sekali dikelola oleh Sumatera Utara, yaitu Said Didu gitu. Di mana Said Didu dalam sebuah salah satu stasiun televisi mengatakan dengan cukup keras bahwa ada upaya dari dia menyebut langsung untuk Bobi Nasution untuk kemudian secara administratif 4 pulau ini agar bisa dikelola oleh Sumatera Utara. Dalam hal ini nanti wilayah administratifnya ditempelkan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, tudingan atau analisis yang dikeluarkan oleh Said Didu ini menjadi salah satu varian di mana sengketa 4 pulau ini memang tidak main-main. Kita
bisa menukil pendapatnya Said Didu, dia mengatakan bahwa empat pulau ini akan dijadikan salah satu tempat ekowisata gitu dari pemerintah Arab Saudi atau salah satu negara di Timur Tengah yang sebetulnya secara terdahulu sudah mencoba untuk dilakukan. Akan tetapi ketika gubernur belum Bobi, ini tidak menjadi polemik. Akan tetapi kemudian ketika Bobi Nasution naik ke tampuk kekuasaan gubernur Sumatera Utara, akhirnya polemik ini kemudian mengemuka kembali. Ditambah kemudian ada Kepmen dari Mendagri yang baru saja terbit. Ternyata kemudian secara administratif pengkodean wilayah administratif empat pulau ini kemudian masuk ke wilayah apa namanya Tapanuli Tengah. Nah, di sini ada kecurigaan yang dikemukakan oleh Said Didu, meskipun dia mengatakan tidak tahu, ada sesuatu yang ia konsepsikan sebagai kebijakan makelar gitu. Nah, ini adalah salah satu analisis yang cukup keras yang saya lihat dari Said Didu melihat polemik dari apa namanya perebutan sengketa empat pulau ini apakah masuk wilayah administratif Aceh ataukah masuk pada wilayah administratif Tapanuli Tengah, dalam hal ini Sumatera Utara gitu. Nah, analisis-analisis yang semacam ini terkadang kemudian bisa saja mengemuka karena kita tahu sejarah akar Aceh ini sebagai sebuah wilayah yang memang secara apa namanya perjuangan untuk wilayah merasa dikooptasi oleh pusat ini sudah dalam jangka yang waktu lama. Itu kenapa kemudian saya tidak begitu heran ketika Pak SBY kemudian turut bicara, Pak JK juga kemudian turut berbicara. Bahkan Pak SBY mengingatkan sebelum Pak Prabowo melakukan pengambilan keputusan untuk mengembalikan empat pulau ini ke pangkuan Aceh kembali gitu, itu sempat apa namanya menyinggung perjanjian Helsinki bahwa perdamaian di Aceh itu ditempuh dalam rute yang tidak pendek, ditempuh dalam rute yang tidak mudah, dan ini melibatkan apa namanya jalan panjang yang akhirnya kemudian Aceh cukup rela untuk kemudian kembali ke pangkuan NKRI dan pemberontakan-pemberontakan kemudian bisa diminimalisasi, dan bahkan narasinya dengan keputusan Pak Prabowo ini yang sudah dikemukakan oleh Gubernur Aceh Mualim gitu ya, bahwa dengan keputusan ini Aceh akan kembali ke NKRI kebersamaan. Dia berkomitmen untuk menjadi tetangga yang baik antara Aceh dan Sumatera Utara. Dan ini lagi-lagi sebuah langkah strategis yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Di belakangnya ada Profesor Sufmi Dasko Ahmad untuk menanggulangi persoalan serta polemik yang sebetulnya tendensinya dan resikonya sangat apa namanya bisa memantik gaduh yang cukup luar biasa di negeri ini, Mas. Baik Bang Ab, ini kalau tadi dari pemaparan Bang Ab tadi yang menarik adalah soal statement dari Said Didu yang menyebut bahwa ada putusan makelar seperti. Nah, ini sebenarnya kepentingan apa Bang Ab yang Bang Ab bisa nilai dari persoalan empat pulau ini Bang Ab? Adakah unsur politis di sana? Karena yang kita ketahui adalah dalam polemik ini ada otonomi khusus yaitu otonomi Aceh, kemudian di Sumatera Utara ini ada otonomi khusus juga dalam tanda kutip ada Solo di sana. Kalau Bang Ab sendiri menilai seperti apa? Nah, tentu analisis yang mengarah ke situ tidak bisa kita abaikan secara apa namanya secara biasa, Mas Andi. Karena ya kalau kemudian kita iris, Mas Andi sebut di sana ada Solo, karena polemik ini keluar itu seolah-olah tanpa berdiskusi panjang ketika Kepmendagri itu dikeluarkan oleh Tito Karnavian gitu. Meskipun ini adalah langkah rute biasa untuk memberikan kode-kode khusus terhadap kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia, yang kemudian dalam paparan apa namanya Menteri Tito Karnavian dalam press conference itu jumlahnya sudah 17.300 sekian itu, ini kemudian ada sesuatu yang menggores luka lama bagi masyarakat Aceh khususnya ketika
tiba-tiba empat pulau ini yang secara akar historis sebagaimana sekarang menjadi argumentasi dasar untuk mengembalikan kepemilikan empat pulau ini ke Pangkuan Aceh itu ada seolah-olah representasi kebijakan lama. Kalau dalam pinjaman apa namanya konsepsi atau istilah yang dikeluarkan Said Didu sebagai kebijakan maklar. Memang kan empat pulau ini setelah diuraikan oleh aktor Said Didu gitu ya bahwa empat pulau ini memang direncanakan akan ada investasi yang mengarah ke sana. Salah satunya adalah untuk pariwisata, di mana nanti ada wilayah khusus untuk masyarakat Timur Tengah, kalau nggak salah Arab Saudi gitu, agar kemudian wilayah ini dijadikan tempat khusus untuk tujuan wisata mereka. Nah, pengelolaan ini ketika diterangkan oleh Tito Karnavian bahwa dalam ranah sebelum pergantian apa namanya sebelum pergantian kekuasaan dari gubernur lama ke gubernur baru yaitu ke Bobi Nasution sebetulnya diskusi investasi ketika itu masih melibatkan Aceh sebagai pihak yang menguasai wilayah administratif itu menurut versi Said Didu karena Said Didu mengaku waktu itu dia adalah aktor ketika proses investasi empat wilayah ini sedang dikerjakan. Namun kemudian tiba-tiba ketika eh, Gubernur Sumatera Utara berganti ke Bobi Nasution, sehingga kemudian munculnya Kepmendagri yang memasukkan wilayah administratif empat pulau ini dari Aceh ke Sumatera Utara akhirnya menimbulkan polemik hebat begitu bahwa kalau lagi-lagi dalam bahasa Said ini adalah kebijakan maklar. Kenapa dia apa namanya mengungkapkan bahwa kebijakan-kebijakan ini dalam bentuk kebijakan maklar karena ada banyak negosiasi yang dilakukan termasuk oleh Bobi Nasution menurut Said yang terus diupayakan agar empat pulau ini bisa masuk wilayah administratif Sumut. Dan lebih jauh dari itu, banyak beredar kabar bahwa ketika wilayah administratif empat ini masuk ke Sumut, tidak banyak melibatkan pihak Aceh gitu. Padahal setelah ditelusuri secara lebih jauh secara akar historis, sudah ada kesepakatan dua gubernur tahun 92, kemudian dalam petanya itu juga detail lampirannya bahwa meskipun empat pulau ini secara garis itu apa namanya berada di sisi wilayah Tapanuli atau Sumatera Utara, tapi dalam kesepakatan itu ada garis yang kemudian di pulau itu digeser ke bawah, yang di mana Pulau Ketek Besar, kemudian Ketek Kecil, Pulau Lipan, dan kemudian Pulau Panjang yang berderet ke arah selatan itu ternyata secara garis memang masuk wilayah Aceh dan itu eh, kemudian dokumennya dipertunjukkan oleh Pak Tito ketika melakukan press conference dan ini akhirnya menjadi landasan baru bahwa memang kepemilikan Aceh, empat pulau ini akhirnya diserahkan kembali ke wilayah administratif Aceh dalam hal ini masuk ke Kecamatan Singkil. Nah, proses-proses yang dilakukan dalam kaitan terkait kepemilikan pulau ini, saya lihat sangat bijak dari Presiden Prabowo Subianto. Tidak lagi Pak Prabowo hanya melihat relasi kuasa, tidak lagi Pak Prabowo kemudian lebih mengutamakan pihak-pihak elit oligarkis dan akhirnya kebijakan-kebijakan kalau saya pinjam istilah saya itu maklar ini bisa dikikis oleh Prabowo Subianto dan di belakang itu yang kemudian mampu untuk menerjemahkan dan menginterpretasikan secara mapan, secara baik, bijak dan prosedural yaitu Wakil Ketua DPR Profesor Sumi Dasko Ahmad. Ini betul-betul langkah strategis misalnya. Bang Ab, ini kan ada nilai historis yang cukup panjang. Tadi kalau kita ketahui adalah konflik antara GAM dengan Indonesia ini berlangsung selama 28 tahun kurang lebih dan banyak menimbulkan korban jiwa. Dan kalau berdasarkan sejarah ini tahun 2004 sampai dengan 2005 adalah sejarah baru bagi Aceh dan Indonesia tentunya menjalin hubungan yang membaik atau damai seperti itu.
Nah, melihat relasi antara pemerintah dengan warga Aceh yang baru terjalin kurang lebih selama 20 tahun kebelakangan ini, adakah nilai historis yang sebenarnya belum selesai Bang Ab, sampai kalau melihat dari respon warga Aceh yang begitu keras, begitu sangat mengungkapkan penolakan atas bahkan sempat ada narasi pencaplokan wilayah Aceh. Ini sebenarnya ada nilai historis yang belum selesai kah Bang Ab? Betul sekali Mas Andi. Sengketa 4 pulau ini Mas Andi ya, ini tidak hanya soal 4 pulau nanti yang akan berganti administratif ke Sumatera Utara. Jauh di belakang itu, ini adalah konflik yang nanti akan berimbas kepada disintegrasi. Kita tahu tadi Mas Andi sudah menyebut bahwa Aceh ini punya sejarah membuat gerakan Aceh Merdeka, di mana ini semua tumbuh dilatari oleh ketidakpuasan pengelolaan pusat terhadap daerah. Ini tidak hanya dialami oleh Aceh, ini dialami banyak wilayah yang akhirnya kemudian mereka hanya merasa dieksploitasi secara total, akan tetapi kemudian situasi pembangunan atau pengelolaan daerah tidak diperhatikan. Nah, saya melihat lebih jauh. Jika seandainya 4 wilayah ini betul-betul tidak dikembalikan oleh Pak Prabowo ke pangkuan Aceh, maka ini akan menjadi sumber baru disintegrasi bangsa. Dan itu indikatornya sudah mulai bisa kita lihat, di mana di beberapa wilayah Aceh, pengibaran bendera Aceh yang dulu dipakai oleh GAM ini sudah mulai terjadi di mana-mana begitu. Ada lagi irisan ketidakpuasan dan eksploitasi selama ini yang dirasakan oleh daerah. Kemudian ditambah lagi ketika pusat mengambil keputusan-keputusan strategi seperti wilayah administratif 4 yang kemudian tiba-tiba berpindah ke wilayah administratif Sumatera Utara, ini kan menguras luka lama begitu. Seolah-olah hanya demi kepentingan pembangunan, hanya demi kepentingan pengelolaan negara dan masuknya investasi, akhirnya wilayah-wilayah daerah ini banyak yang merasa dirugikan. Nah, kalau seandainya ini tidak diselesaikan secara cepat, maka saya melihat jauh di belakang itu potensi ancaman disintegrasi bangsa akan muncul kembali. Dan ini akan kemudian saya yakin bisa menjadi pemantik untuk merembet ke wilayah-wilayah lain. Itulah sebabnya saya betul-betul mengapresiasi total apa yang telah dilakukan oleh Prabowo Subianto, apa yang telah dilakukan oleh Wakil DPR Profesor Sumida Ahmad dalam mengambil keputusan cepat terkait polemik ini. Pihak-pihak yang bersengketa segera pertemukan sehingga keputusan kemudian bisa diambil tidak berdasarkan politis ansih, tapi kemudian mengurai akar historisnya, mengurai akar dokumen-dokumen yang bisa ditelusuri, dan kemudian keputusan mengembalikan 4 pulau ke pangkuan Aceh. Saya lihat ini telah memberikan salah satu menghentikan potensi untuk terjadinya kembali disintegrasi. Yang ini kemudian gara-gara ketidakpuasan daerah terhadap pusat, ini banyak dialami oleh wilayah-wilayah lain. Kita sebut saja misalnya di wilayah Papua, kemudian beberapa wilayah yang lain yang ingin betul agar kekayaan alam yang mereka punya, meskipun nanti akan dikelola pusat, tapi mereka juga kemudian turut menikmati. Nah, disintegrasi bangsa ini akhirnya memunculkan rute peta pengelolaan baru terkait hubungan pusat dan daerah, Mas Andi. Di mana waktu itu banyak tuntutan agar kita bisa menjadi negara federal, hanya 4 hal nanti yang akan diurusin pusat, yaitu fiskal, pertahanan, keamanan, dan juga diplomasi luar negeri. Akan tetapi keleluasaan dalam pengelolaan daerah harus dikembalikan kepada wilayah masing-masing. Akan tetapi tuntutan-tuntutan ketidakpuasan melalui negara federal ini akhirnya kemudian kita menjadi jalan tengah dengan merumuskan otonomi daerah. Wilayah-wilayah tertentu yang secara kekhasan historis, kemudian geografis, kemudian
apa namanya, secara budaya itu memang memiliki apa namanya, tanda-tanda khusus. Akhirnya beberapa wilayah diberikan kekhususan, Aceh diberikan kekhususan, Jogja diberikan kekhususan, kemudian Papua diberikan kekhususan, DKI sebagai ibu kota juga diberikan kekhususan. Ini semua dipantik oleh adanya pengelolaan pusat yang dipandang oleh daerah tidak adil gitu. Dan seandainya Mas Andi, saya memproyeksi ini jika tidak diselesaikan secara cepat, potensi isu adanya disintegrasi bangsa kembali akan mencuat dan ini tentu akan sangat mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Ya tentunya disintegrasi antara pemerintah pusat dengan daerah tentunya ini merugikan untuk pembangunan, tentunya begitu Bang Ab ya, menyulitkan antara pusat dengan daerah ini jadi tidak sinkron seperti itu. Tapi yang mau saya nilai adalah yang nanti akan Bang Ab jabarkan adalah bagaimana langkah pemerintah dalam hal ini khususnya dalam mengelola atau melakukan pendekatan atau negosiasi dalam persoalan ini seperti apa begitu Bang Ab. Tapi itu akan kita bahas setelah jeda pemirsa, tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sorotan Utama Sinpo TV. Pemirsa, polemik 4 pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Sumatera Utara dan juga Provinsi Aceh akhirnya selesai. Dan masih bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, persoalan polemik yang terjadi terkait dengan sengketa 4 pulau ini akhirnya sudah selesai, Bang Ab. Melihat langkah dari pemerintah yang dilakukan dalam hal untuk mengkomunikasikan ataupun menegosiasikan dalam hal ini, kalau Bang Ab sendiri melihat seperti apa, Bang? Iya, Mas Andi. Kalau lihat pengelolaan pemerintah di bawah komando Prabowo Subianto yang kemudian banyak diinterpretasikan secara teknikal oleh orang terdekatnya itu Profesor Sufmi Dasko Ahmad, saya melihatnya dua sosok yang baru saya sebut terakhir ini selalu memakai rute sintesis dalam konteks mengambil keputusan-keputusan kebijakan. Dan yang paling penting Mas Andi, di antara semua kebijakan-kebijakan selama 8 bulan terakhir ini, saya melihat Prabowo Subianto saat ini menukil keputusan terkait sengketa 4 pulau ini sudah mulai mendefinisikan diri dalam konteks apa dia mengelola kekuasaan. Saya melihat nomor satu, sepertinya Pak Prabowo sudah ingin menegaskan bahwa orbit kosmos yang saat ini ada sudah berada di tangan Pak Prabowo. Indikatifnya apa? Dengan mengambil keputusan 4 pulau ini kembali ke pangkuan Aceh, Pak Prabowo telah menunjukkan bahwa saat ini tidak ada lagi yang bisa mengendalikan saya. Dalam konteks terjemahan saya lebih jauh, bahwa ketika Pak Prabowo mengambil keputusan 4 pulau kembali ke pangkuan Aceh, maka Pak Prabowo saya lihat ingin mendefinisikan tidak mau dikendalikan oleh pihak lain. Dalam konteks ini, maka isu matahari kembar antara Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo sudah tidak relevan, Mas Andi. Kemudian yang kedua, bahwa selama ini kalau dikonsepsikan para ilmuwan, Indonesia itu kalau saya sarikan bisa menjadi sebuah istilah demokrasi prosedural tapi oligarki secara substansial. Apa maknanya?
ini banyak dikaji oleh Indonesianis luar negeri begitu ya, yang kemudian pandangan-pandangan mereka seperti Aspinall dan lain-lain itu saya sarikan itu kita secara demokratis memang prosedural, akan tetapi secara substansi pengelolaan negara selama ini banyak dimotori oleh oligarki gitu. Makanya konsepsinya adalah demokrasi prosedural, oligarkis, substansial gitu kalau saya konsepsikan. Nah, akan tetapi saya melihat dalam beberapa bulan terakhir di bawah pengelolaan Prabowo Subianto, ini rute yang bahwa pengelolaan-pengelolaan yang selama ini hanya mementingkan segelintir elit terkait kebijakan-kebijakan negara, sedikit demi sedikit sudah mulai dikikis. Dan fakta terbarunya adalah ketika Pak Prabowo mengambil keputusan 4 pulau ini berdasarkan akar historis, berdasarkan akar kesepakatan kedua pemimpin wilayah administratif ini, Gubernur Sumatera Utara dan Kota Aceh, ini memang harus dikembalikan kepada Aceh. Jauh di belakang itu, ini juga akan mengantisipasi terjadinya disintegrasi bangsa. Nah, Pak Prabowo dalam 8 bulan terakhir minimal, saya lihat memang sudah mampu untuk keluar dari kooptasi para oligarkis gitu. Jadi karena ketidakadaan keterkaitan antara Prabowo Subianto dengan kaum oligarkis yang selama ini ketika membuat kebijakan seolah-olah selalu berdiri di sisi elit, saat ini mulai bergeser begitu. Nah, di sini saya melihat Prabowo Subianto betul-betul sudah bisa mendefinisikan dirinya sebagai pengelola negara, sudah bisa membangun orbit poros secara perlahan demi perlahan untuk membangun equilibrium baru gitu. Nah, dari sisi ini lebih jauh saya lihat Prabowo Subianto sudah menegaskan kepada pihak-pihak elit yang lain bahwa gua nggak bisa dikendalikan. Dalam mengambil keputusan apapun, Pak Prabowo akan berdiri pada sisi prosedur, dan ketika ini menimbulkan diskursus hebat, saya lihat Pak Prabowo lebih cenderung mengarah kepada sisi piramida bawah, sisi normatif keadilan, dan ini tentu adalah langkah yang sangat baik. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut, yang lagi-lagi itu bisa di backup secara teknikal, secara mumpuni oleh orang yang terus menjadi sentral kuat Pak Prabowo, yaitu Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Nah, dalam konteks pengambilan keputusan ini, saya lihat Pak Prabowo telah mampu mendefinisikan kebijakannya, tidak lagi berada di bayang-bayang Pak Jokowi, apalagi di bawah bayang-bayang oligarki. Karena kita tahu sengketa 4 pulau ini tidak jauh dari bagaimana ini investasi bisa masuk, dan terkadang hal ini hanya memberikan keuntungan dalam tanda kutip kepada elit-elit oligarkis dengan menihilkan kepentingan-kepentingan masyarakat banyak misalnya. Baik, Bang Ab, artinya isu terkait matahari kembar ini sebenarnya sudah tidak ada lagi begitu ya Bang Ab ya? Kalau melihat dari keputusan terbaru Prabowo Subianto, sebagaimana Mas Andi nukil bahwa ada pihak Solo dalam tanda kutip terkait perpindahan 4 pulau ini dari Aceh ke wilayah administratif Sumut, ini kan ada irisan penguasa lama, di mana kita tahu Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, sebelum Bobi Nasution naik, 4 pulau ini polemiknya tidak begitu mencuat ke permukaan, karena waktu itu semua diskusinya masih melibatkan pemerintahan Aceh gitu. Nah, ketika kemudian tiba-tiba diskusinya berpindah arah ke Sumatera Utara, nah disinilah polemik kemudian baru terjadi. Karena waktu itu pembicaraan merujuk pernyataan dari Said Didu gitu, bahwa pembicaraan 4 pulau ini terkait investasi dan lain-lain semua masih melibatkan pemerintahan administratif Aceh, bukan Sumatera Utara. Akan tetapi ketika Bobi Nasution ini tiba-tiba muncul ke tampuk kekuasaan, dan 4 wilayah administratif pulau ini tiba-tiba kemudian berpindah alih ke Sumatera Utara, ini kan menjadi pertanyaan serius. Ada banyak analisis, salah satunya yang dilakukan dan saya nukil dari saya itu, bahwa ini
akibat kebijakan maklar yang ketika proses pemindahan pun wilayah administratif 4 pulau ini tidak banyak melibatkan pemerintahan Aceh. Nah, di sini banyak yang mensinyalir, analisis-analisis yang mengemuka bahwa 4 pulau ini lagi-lagi punya irisan dengan keluarga Solo begitu, dan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan pemerintahan lama yaitu Pak Jokowi terkait bagaimana pengelolaan investasi yang ada di Indonesia. Akan tetapi kan ketika Aceh tidak dilibatkan, merasa dirugikan dong. Dan ketika masyarakat dirugikan, bersuara yang memunculkan polemik saat ini, dan alhamdulillah Prabowo Subianto mengambil langkah bijak untuk kemudian mengembalikan 4 pulau ini kembali ke Pakuan Aceh. Bang Ab sempat menyebutkan bahwa selama ini pengelolaan negara itu di bawah bayang-bayang para oligarki. Nah, kalau melihat dari cara pengelolaan negara oleh Presiden Prabowo Subianto sejauh ini seperti apa Bang Ab? Kalau tadi yang Bang Ab sempat jelaskan, selama ini selalu di-brandingkan, selalu di bayang-bayang Jokowi, berada di bayang-bayangnya Jokowi. Apapun yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dibayang-bayangi oleh sosok Solo seperti itu. Nah, kalau melihat cara pengelolaan, kemudian step by step yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, ini rute apa yang dipilih oleh Prabowo ini Bang Ab? Kalau saya melihat secara garis besar Mas Andi ya, Prabowo Subianto itu kan niat dan cita-citanya kalau kita lihat secara sederhana dan itu secara literal terus menerus diungkapkan oleh Pak Prabowo, tapi kemudian ini juga tercermin dalam kebijakan-kebijakannya sederhana, bahwa kemiskinan di Indonesia harus dihapus. Kemudian saat ini Indonesia yang memiliki kekayaan begitu leluasa, begitu luar biasa, itu dinarasikan berulang-ulang sejak maju menjadi wakil presiden 2009 sudah dikemukakan oleh Prabowo Subianto bahwa kekayaan alam kita ini sangat luar biasa banyak. Jangan sampai ini kemudian hanya dinikmati oleh segelintir orang, bahkan itu dinikmati asing. Narasi itu kemudian diulang lagi ketika berkontestasi dengan Pak Jokowi tahun 2014. Yang waktu itu kemudian memantik sebuah istilah yang sangat fenomenal yaitu bocor gitu. Bahwa kita dalam mengelola kekayaan alam kita banyak betul mengalami kebocoran. Di mana salah satu indikasi kebocoran itu ketika salah satu perusahaan isinya adalah menambang emas, menambang nikel, akan tetapi mengeruk tanahnya. Tanahnya yang kemudian diekspor ke luar negeri. Padahal di dalamnya masih ada uranium, ada bahan-bahan mineral penting lainnya yang sebetulnya itu kalau seandainya bisa dipisahkan di dalam negeri dengan mendorong membentuk smelter, maka ini akan menghasilkan kekayaan yang gila-gilaan besar. Nah, inilah istilah bocor yang selalu dipakai Prabowo Subianto. Di 2019 pun kemudian diulang kembali oleh Prabowo Subianto bahwa kekayaan alam kita ini betul-betul harus dinikmati oleh negara kita. Kita ini adalah negara yang paradok, di mana kekayaan alam yang cukup luar biasa, namun di tengah kekayaan ini kita terus mengalami kemiskinan, pendidikan tidak terwadai secara memadai. Kemudian hal-hal pembangunan dan pengelolaan ekonomi yang semestinya itu telah mampu melentingkan Indonesia sampai detik ini tidak bisa dilakukan secara memadai karena banyaknya korupsi. Nah, kalau secara garis besar cita-cita Pak Prabowo ini kemudian terimplementasi dalam narasi serta kebijakan. Apa misalnya dalam konteks kemiskinan? Orang miskin harus kita kasih makan. Makanan bergizi gratis dieksekusi oleh Prabowo Subianto. Kemudian menaikkan pengelolaan ekonomi daerah. Apa? Koperasi Merah Putih. Meskipun saat ini menjadi polemik dan diskursus bagaimana bentuknya. Kemudian kebijakan-kebijakan yang lain betul-betul mengiris ke sisi bawah. Jadi kalau saya lihat secara makro, Mas Andi, Pak Prabowo ini ingin betul bagaimana Indonesia yang memiliki kekayaan cukup luar biasa segera bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan, kemudian untuk segera melentingkan kita dalam konteks pembangunan kognisi atau pendidikan, dan yang paling penting Pak Prabowo menarasikan jangan sampai kekayaan alam ini yang dimiliki cukup luar biasa hanya dinikmati segelintir orang, dan yang paling miris adalah kita hanya bisa dieksploitasi oleh pihak
asing gitu. Nah, dalam rangka keputusan 4 pulau ini, Pak Prabowo seolah-olah menegaskan 4 hal rute besar yang sedang ia bangun. Nah, kalau ini kemudian bisa terus konsisten dilakukan, saya kok sangat meyakini dalam 2-3 tahun ke depan sebetulnya pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penaikan kognisi masyarakat Indonesia segera bisa dibangun secara baik. Namun, lagi-lagi Mas Adi, Pak Prabowo saat ini rutenya yang kemudian banyak menabrak dalam tanda kutip kepentingan-kepentingan oligarkista penguasa-penguasa lama yang sudah mapan dan kadang-kadang agak berbenturan dengan masyarakat-masyarakat lokal, ini juga mendapatkan tantangan serius. Tapi saya bersyukur Pak Prabowo sudah berhasil untuk mulai mendefinisikan siapa dirinya. Cita-cita makro sudah berhasil dia aktualisasikan dalam kebijakan-kebijakan yang konkret yang ini tidak kemudian menjadi lip service belaka. Pak Prabowo benar-benar mengeksekusi apa yang telah beliau rencanakan dan apa yang telah beliau janjikan ke ranah publik, dan ini adalah lagi-lagi tanda-tanda yang sangat baik, Mas. Tanda yang sangat baik. Presiden Prabowo Subianto sudah menunjukkan karakter aslinya, begitu Bang Ap ya. Dari segi pengelolaan negara, kemudian dari karakteristik beliau sebagai militer yang tidak takut apapun. Nah, yang mau saya pertanyakan adalah Bang Ap, oligarki ini kan selalu didefinisikan sebagai penguasa negara seperti itu. Nah, faktor apa yang membuat sosok Prabowo Subianto begitu berani Bang Ap? Ada faktor lainkah seperti memiliki kekuatan politik ataupun ada hal-hal lain yang sebenarnya membuat sosok Prabowo ini begitu berani menabrak itu semua Bang Ap? Saya melihat ada 3 variabel penting, Mas Andi. Kenapa kemudian Prabowo bisa mendefinisikan sosoknya yang seperti sekarang? Nomor satu, dalam sisi ekonomi Pak Prabowo selesai. Pak Prabowo tidak lagi butuh untuk dikooptasi. Bahkan ada ketika Pak Prabowo ngasih hadiah jam tangan Rolex kepada timnas saat berhasil mengalahkan Cina di GBK, ada kemudian yang julid, ini tuh duitnya dari mana gitu. Yang mempersoalkan ini lupa kalau Prabowo ini adalah keluarga bangsawan, keluarga yang memang secara kekayaan tidak perlu lagi diragukan begitu, sehingga Prabowo Subianto ini secara material sudah selesai dengan dirinya. Itu variabel nomor satu. Prabowo Subianto posisinya sudah sama dengan nama-nama yang kita sebut sebagai kaum oligark Indonesia. Secara kekayaan, Pak Prabowo tidak ada persoalan. Nomor dua, secara kognisi, pengetahuan, daya jelajah pengalaman, kemudian pemahaman di sektor domestik dan internasional memadai. Bahkan tidak hanya sangat-sangat memadai. Pak Prabowo sudah mulai dari kecil tahu bagaimana politik global dilakukan, karena Pak Prabowo tidak hanya tinggal di Indonesia, di Singapura, di semua wilayah. Pak Prabowo sempat mengarungi berbagai macam pendidikan. Pak Prabowo mengalami bagaimana keterasingan di dunia luar yang akhirnya membuat Pak Prabowo sadar bahwa politik global itu anarkis, politik global itu kadang-kadang ambigu, politik global itu tidak melulu kemudian apa yang diucapkan itu yang akan dilakukan. Dan Pak Prabowo saya lihat pemahaman secara kognisi baik domestik maupun internasional sangat memadai, dan itu menjadi modal serius kenapa Pak Prabowo cukup sederhana dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Yang ketiga, saya lihat Pak Prabowo saat ini sudah mulai memahami total bagaimana algoritma politik berjalan. Jika dahulu Pak Prabowo ketika mengarungi kontestasi 2009, kontestasi Pilpres 2014, kontestasi Pilpres 2019, itu Pak Prabowo kesannya segala sesuatu itu bisa lurus untuk tidak perlu berbelok ketika mau dieksekusi. Akan tetapi saat Pak Prabowo kemudian diminta bantuan Pak Jokowi untuk menjadi Menhan, Pak Prabowo mulai, saya lihat, memahami dan menyerap secara cepat bagaimana algoritma politik itu harus dijalankan. Dan saat ini tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Pak Prabowo ketika memegang tampuk kekuasaan, pertama kali tidak kemudian mengambil rute cepat, rute sarkas,
rute yang sehingga segala sesuatu bisa diambil nanti tidak memikirkan dampak polemiknya. Tapi Pak Prabowo saat ini sangat luas, cukup nyaman berayun ke kiri dan ke kanan dalam konsep saya memainkan politik emulgator. Sehingga Pak Prabowo berhasil menjadi apa namanya bahan kimia yang kemudian bisa menyatukan semua kekuatan-kekuatan yang sempat terpolarisasi, baik itu dari kaum oligark, baik itu dalam kekuatan politik partai politik, baik itu dan dengan masyarakat sipil dan masyarakat madani. Pak Prabowo mencoba tampil untuk menjadi emulgator yang sangat ulung. Dan selama 8 bulan terakhir itu sangat tercermin, Mas Andi. Sehingga saya melihat tiga faktor yang dimiliki Pak Prabowo, yaitu secara material beliau sudah selesai dengan dirinya. Nomor dua, pengetahuan, kognisi, pengalaman dalam konteks apa namanya pengelolaan negara, baik itu domestik dan internasional, serta percaturan pentas politik internasional dan domestik cukup mumpuni karena daya jelajah yang sudah ia punya, ditambah lagi pemahaman algoritma politik yang sudah sangat memadai, membuat Pak Prabowo saya lihat tidak begitu cukup rumit dalam mengambil keputusan-keputusan strategis, termasuk dalam mengambil keputusan untuk mengembalikan 4 pulau ini kembali ke pangkuan Aceh. Sebetulnya kalau kita lihat ini akan sangat menyinggung dalam tanda kutip kaum-kaum oligark yang ingin investasi mereka segera jalan jika kemudian dikelola secara administratif oleh Sumut. Akan tetapi Pak Prabowo mengatakan ketika dalam press conference bahwa terkait integrasi bangsa, stabilitas politik nasional, pengelolaan dan pembangunan, polemik ini ayo kita sudahi, sehingga kemudian apa namanya sengketa kepemilikan 4 pulau ini tidak terus mengganggu perjalanan pembangunan nasional. Baik Bang Ab, di sana sudah komplit sekali. Artinya ada sejumlah faktor, ada 3 variabel tadi yang Bang Ab sampaikan. Ada material yang sudah selesai, artinya Pak Prabowo sudah selesai dengan dirinya, kemudian kemampuan dan daya jelajah Presiden Prabowo Subianto yang sudah sangat matang. Dan satu hal yang menarik adalah soal sudah pahamnya sosok Prabowo Subianto terkait dengan algoritma politik. Karena berkali-kali kalau kita ketahui beberapa waktu ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden, berkali-kali disampaikan kalau beliau kalah dan juga bukan politisi. Tapi detik ini dengan kebijakan yang sudah kita lihat artinya sudah memahami algoritma politik. Bang Ab, yang menjadi pertanyaan adalah gimana Bang Ab? Dan yang lebih saya membuat takjub itu beliau dengan sadar diri mengakui itu di depan publik, Mas Adi. Betul, artinya ada kesadaran diri dan ada sisi legowo dari sosok Prabowo Subianto. Dan Bang Ab, yang menjadi pertanyaan adalah dampak, kita kembali lagi ke topik, dampak apa yang akan terjadi jika polemik terkait 4 pulau ini berkepanjangan dan mengapa harus RI 1 yang turun. Tapi itu akan kita bahas Bang Ab usai jeda, pemirsa tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa. Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih di Sorotan Utama Sinpo TV, masih bersama narasumber kita pada malam hari ini, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab kembali melanjutkan soal topik pada malam hari ini. Dari polemik 4 pulau yang menjadi sengketa yang saat ini sebenarnya sudah selesai setelah diumumkan oleh sejumlah pihak, salah satunya adalah Wakil Ketua DPR, kemudian di sana ada Mensesnek, dan juga tentunya
berdasarkan rapat virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sepertinya melihat dari rapat yang bahkan dilakukan secara virtual, Bang Ab, artinya ada urgensi di sana. Ada sorotan dari pemerintah yang menyoroti bahwa kasus ini atau persoalan ini harus diselesaikan secara cepat. Kalau melihat dari hal tersebut, Bang Ab, sebenarnya dampak apa yang akan terjadi jika kasus ini berkepanjangan dan mengapa harus RI 1 yang turun, Bang Ab? Iya, Mas Andi. Sebagaimana yang sudah sempat sedikit kita diskusikan di awal segmen tadi, bahwa persoalan sengketa 4 pulau itu antara Aceh dan Sumatera Utara ini tidak hanya persoalan-persoalan yang sederhana. Di belakang itu ada potensi dampak besar yang akan mengiringi seandainya ini kemudian tidak diselesaikan cepat atau diselesaikan cepat dengan keputusan yang salah. Backgroundnya tadi sudah kita diskusikan bahwa Aceh ini memiliki sejarah yang agak kurang baik terkait relasi dengan pemerintahan pusat, yang seandainya kemudian keputusan 4 pulau ini tetap, atau seandainya keputusan 4 pulau ini tetap diberikan kepada Sumut, maka gejolak baru akan muncul. Itu sebabnya saya tidak begitu heran ketika mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai kemudian memberikan warning khusus kepada Pak SBY bahwa terkait sengketa 4 pulau ini tidak hanya persoalan administratif murni, tapi ini persoalan panjang sejarah Aceh dalam konteks lingkup hubungan dengan pemerintahan pusat. Pak SBY bahkan sempat menggores sedikit terkait perjanjian Helsinki, bahwa seandainya jika sengketa 4 pulau ini tidak tangani secara hati-hati dan bijak, maka ini akan sangat potensial menimbulkan disintegrasi bangsa. Tuntutan kembali Aceh untuk merdeka akan menggema, dan itu sudah mulai indikatornya bisa kita rasakan melalui banyak mahasiswa yang sudah turun ke jalan dan mengibarkan kembali bendera lama mereka yang sudah lama tersimpan. Ini tentu akan memantik risiko yang cukup berbahaya. Nah, situasi-situasi ini cukup lagi-lagi bahagia Pak Prabowo dalam 8 bulan terakhir ini, termasuk salah satunya mengambil keputusan sengketa 4 wilayah ini, betul-betul bijak, betul-betul memberikan rasa keadilan terhadap Aceh yang awalnya memang kalau seandainya ini benar-benar berpindah ke Sumut, saya yakin Mas Andi, ini akan menimbulkan potensi yang cukup luar biasa berat, dan saya yakin ini tentu akan terus ditumpangi oleh pihak-pihak tertentu agar pemerintahan Prabowo Subianto kehilangan legitimasi gitu. Nah, saya lihat potensi ini sudah cukup bisa dibaca dengan baik oleh Pak Prabowo, sehingga dalam mengambil keputusan sengketa 4 pulau ini betul-betul, lagi-lagi saya ulang, bijak, adil, dan proporsional, Mas Andi. Dan kita semua harus turut bahagia Pak Prabowo dalam mengambil dan mengatasi polemik tentang sengketa 4 pulau ini berada pada akar sejarah yang kuat, dokumentasi-dokumentasi yang sudah diwujudkan, tidak hanya berdiri pada sisi politis misalnya. Artinya Presiden Prabowo Subianto ini berhasil dalam menjaga relasi pemerintah pusat dan tentunya daerah yang pastinya akan berdampak pada pembangunan yang signifikan untuk daerah. Nah, Bang Ab, dari isu ini Bang Ab, dari semua isu yang terjadi di tanah air ini, salah satunya terkait yang saat ini menjadi topik kita pada malam hari ini adalah soal 4 pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan juga Provinsi Sumatera Utara. Dari semua isu, mengapa selalu ada Solo di sana? Solo ini, keluarga Solo ini menjadi pembahasan di setiap kasus seperti itu. Nah, mengapa selalu dikait-kaitkan gitu, Bang? Bahkan kalau yang kemarin saya baca, yang sempat lihat adalah bahkan di Google Maps itu ada pulau-pulau yang dinamakan Mulyanto, kemudian dan yang lain seperti itu. Nah, Mulyono seperti itu. Nah, ini mengapa selalu dikait-kaitkan begitu, Bang Ab? Ya, mengkait-kaitkan analisis yang semacam ini atau otak-atik gadok istilahnya Mas Andi ya, itu
tentu tidak bisa kita nafikan jika kemudian rangkaian-rangkaian puzzle-nya bisa kita urai gitu. Saya contoh untuk sengketa 4 pulau ini terkait kepemilikannya gitu. Kenapa kemudian keluarga Solo itu agak mencuat ke permukaan untuk dikait-kaitkan. Dengan tanpa mengeluarkan subjektivitas saya urai dari fakta-faktanya aja. Nomor satu, sengketa kepemilikan ini muncul kembali saat Bobi Nasution maju ke tampuk 4 pulau. kepemimpinan menjadi gubernur Sumatera Utara. Siapa Bobi Nasution? Menantu Pak Jokowi. Yang kemudian hal ini menyeruak kembali, keputusan ini dikeluarkan oleh Kemendagri yang kita tahu secara relasi cukup memiliki kelekatan dengan Pak Jokowi. Pak Tito ini adalah rising star di kepolisian, sempat jadi Kapolri, kemudian ketika sudah tidak di Kapolri, kemudian membantu Pak Jokowi dalam sektor-sektor strategis dalam kabinet. Dan ketika ini ditandatangani pun kalau kita lihat secara administratif tidak banyak melibatkan pihak Aceh. Kalau kita lihat dari pengakuan-pengakuan dari petinggi Aceh. Nah, dua sosok ini aja untuk kemudian mengkaitkan hal ini terhadap keluarga Solo itu cukup bisa dikait-kaitkan lah Mas Andi memang ya. Yang ketiga, sosok yang pernah menjadi pembantu Pak Jokowi dalam konteks hal ini adalah Said Didu, kan memang sudah pernah membantu Pak Jokowi selama 1,5 tahun kalau nggak salah. Itu juga memberikan pernyataan bahwa ini semua ada kaitannya dengan keluarga Pak Jokowi. Nah, dari hal-hal semacam ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa memang analisis yang dikeluarkan ketika mengkaitkan sengketa 4 pulau ini dengan keluarga Jokowi ya bisa memiliki relevansi. Kenapa? Karena Pak Jokowi memang presiden 10 tahun dan beberapa hal mungkin kebijakan-kebijakan beliau yang ingin menarik investasi sebanyak-banyaknya ke dalam negeri, tentu ada beberapa yang belum terwadahi. Nah, sengketa 4 pulau ini dipandang sebagai salah satu sisa yang ingin dituntaskan oleh Pak Jokowi, namun rutenya dipandang beberapa pihak sebagai langkah yang agak cukup cukup menerabas prosedur lah begitu. Meskipun telah diterangkan oleh Pak Tito bahwa hal ini ada kesalahan tentang pemberian kode administratif, tapi hal-hal yang semacam ini kan kemudian dipandang sebagai ketidakcermatan gitu. Nah, dari hal-hal yang seperti ini, kemudian ketika Pak Prabowo melihat secara faktanya, Bang Dasko melihat secara faktanya, tidak cukup kesulitan kemudian mengambil keputusan. Udah, kalau kita lihat dengan perjanjian tahun 92, kemudian dengan pengakuan-pengakuan dokumen yang kemudian bisa ditemukan kembali, akhirnya memang secara definitif dan secara administratif 4 pulau ini adalah punya Aceh. Nah, itulah kenapa kemudian analisis yang terus-menerus mengkaitkan terkait polemik 4 pulau ini terhadap keluarga Pak Jokowi. Nah, apakah ini betul-betul ada irisannya? Ya, kita lihat saja dalam fakta-faktanya apakah nanti Pak Jokowi akan mampu merespon atau kita juga bisa mendasarkan itu terhadap suara-suara yang dikeluarkan oleh Bobby yang kadang-kadang itu kemudian mengajak untuk joint agreement atau pengelolaan bersama terhadap 4 pulau ini. Tentu yang hal ini ditolak keras oleh pemerintahan Aceh gitu misalnya. Ya, karena pengelolaan bersama juga sebenarnya harus jelas dulu nih status dari keempat pulau itu seperti apa, baru pembahasan pengelolaan bersama itu next step-nya seperti itu Bang Ab. Nah Bang Ab, kalau mencermati Bang Ab, banyak yang berspekulasi dan menganalisis bahwa yang tadi sempat saya sudah sampaikan adalah ada otonomi khusus Aceh dan juga ada otonomi khusus Solo di sana seperti itu, di Sumatera Utara ini. Nah, kalau banyak yang beranalisa bahwa turun gunungnya Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini untuk menyelesaikan persoalan ini adalah karena ada faktor Solo di sana. Benarkah analisis itu Bang Ab? Analisis yang semacam mengemukas seperti itu tidak bisa disalahkan Mas Andi. Karena saya yakin background besarnya analisis itu bahwa di Indonesia masih ada
paradigma yang seolah-olah kita masih dikelola oleh dua poros matahari atau matahari kembar gitu ya. Nah, kenapa kemudian Pak Prabowo yang harus turun tangan? Karena satu-satunya pembanding saat ini yang mungkin membuat semuanya langsung senyap dan akan menerima keputusannya Prabowo Subianto. Karena kalau ini didiskusikan hanya dalam level menteri, kita tahu saat ini beberapa kementerian dengan situasi yang kalau kita masih pakai paradigma adanya dua matahari kembar, itu masih ada beberapa pos kementerian yang masih kemudian tunduk patuh kepada keinginan-keinginan keluarga Solo. Nah, hanya dengan Pak Prabowo itu kemudian hal ini bisa diatasi dan lagi-lagi dengan Pak Prabowo bersikap, saya lihat Pak Prabowo sudah mulai mendefinisikan siapa dirinya, Mas Andi. Bahwa saat ini Pak Prabowo tidak bisa dikendalikan, Pak Prabowo saat ini sudah akan mengeksekusi semua cita-cita dan program besar yang sedang ia gariskan. Bagi kalian yang tidak sejalan, tidak segan-segan Pak Prabowo untuk kemudian menghantam. Bagi kalian yang berjalan, maka Pak Prabowo memberikan apresiasi bahwa kabinet saya solid, tidak akan ada reshuffle dan lain-lainnya. Nah, dalam konteks ini, kalau kita lihat relasi Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi saat ini memang porosnya pekan lalu sudah kita diskusikan, Prabowo sudah bisa mendefinisikan dirinya dan sekarang semua mantan presiden saat ini sudah mengorbit di sekeliling Pak Prabowo. Ada Pak Jokowi, Bu Mega yang saat ini terus mencoba untuk mendekat ke Pak Prabowo, dan di sisi yang agak sedikit lebih jauh adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Dan dalam situasi yang semacam ini, kita cukup bahagia Pak Prabowo yang kemarin-kemarin dinarasikan cukup lemah, tidak akan berani mengambil keputusan-keputusan yang dalam tanda kutip ditengarai bersimpangan dengan keinginan Pak Jokowi, tidak terbukti sama sekali jika kita merujuk kasus yang paling faktual, penentuan Pak Prabowo pengambilan keputusan mengembalikan 4 pulau yang sedang disengketakan ini ke pangkuan Aceh misalnya. Baik, Bang Ab, ini kalau berbicara soal penyelesaian polemik 4 pulau yang menjadi sengketa tadinya, Bang Ab, ini sebenarnya banyak aspek, Bang Ab. Tentunya aspek politis juga banyak di sana. Kalau tadi yang sempat dijabarkan mengenai hubungan Solo dengan beberapa kasus seperti itu. Kemudian juga ada yang menarik perhatian kemarin adalah pernyataan dari sosok pimpinan DPR, Bang Dasko, yang menyatakan bahwa beliau dengan Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI sudah berkomunikasi secara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya ini adalah hal yang wajar, Bang Ab, antara hubungan parlemen dengan presiden, tapi di sana dikait-kaitkan lagi dengan politik, tentunya di tengah isu hangat hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tapi itu akan kita bahas usai jeda, Bang Ab. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sorotan Utama. Pemirsa masih bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kembali melanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Tentunya yang menjadi sorotan adalah keputusan dari sosok Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan polemik 4 pulau yang beberapa waktu lalu masih menjadi sorotan publik dan masih menjadi pertanyaan bagi semua pihak kejelasan status 4 pulau ini, Bang Ab. Tapi sekarang sudah jelas, dan tentunya hal itu juga yang menarik perhatian adalah banyak unsur politis di sana. Tadi sebelum terpotong jeda sempat saya jabarkan kalau unsur politisnya di sana adalah dikait-kaitkannya sosok keluarga Solo dalam kasus itu. Kemudian yang menarik adalah sosok Profesor Sufmi Dasko Ahmad, pimpinan DPR yang kemarin sempat dalam konferensi pers menjadi pembuka awal dan juga memimpin jalannya rapat dari Jakarta seperti itu, yang tentunya kalau rapat secara keseluruhan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, yang menjadi perhatian dari pernyataan Bang Dasko kemarin, Bang Ab, bahwa menyampaikan dirinya bersama dengan Ketua DPR Puan Maharani
ini sudah berkomunikasi secara langsung sebelum konvensi pers itu dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, sebenarnya ini adalah hubungan yang biasa-biasa saja antara legislatif dengan eksekutif, Bang Ab. Namun mengapa selalu dikaitkan dengan politik gitu? Apakah hal ini terjadi karena di tengah isu hangat, hubungan harmonis antara Prabowo Subianto dengan sosok Megawati Soekarno Putri, Bang Ab? Iya Mas Andi, kalau kita bicara tentang relasi DPR dalam konteks demokrasi kita sebut legislatif dan eksekutif, pasti politis Mas Andi. Karena memang itu adalah lembaga formal tertinggi yang diraih dengan rute politik. Nah, ketika kemudian mendiskusikan di antara keduanya, menghubung-hubungkan dalam sektor politik, dalam arti resmi, yaitu memang menjadi ranahnya karena dua lembaga ini diisi melalui proses politik. Akan tetapi kemudian yang menjadi persoalan, apakah ini akan dipolitisasi dalam konteks-konteks yang tidak semestinya, yang ini menjadi pertanyaan serius. Tapi kalau saya lihat yang agak unik memang dan khas dari hubungan presiden dalam konteks ini adalah eksekutif dan DPR dalam konteks ini legislatif, itu saat ini punya jembatan yang cukup luar biasa cepat Mas Andi. Punya akses tol yang tidak banyak dimiliki dalam sejarah hubungan eksekutif legislatif sebelum pemerintahan Prabowo Subianto. Kita tahu hubungan antara lembaga DPR dan lembaga kepresidenan dalam konteks ini eksekutif dan legislatif dalam sejarah yang cukup panjang itu masih ada sekat-sekat yang tidak bisa direct gitu, masih membutuhkan komunikasi formal yang secara serius, akan tetapi agak cukup berbeda dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Kadang-kadang untuk bisa mendiskusikan masalah-masalah bangsa secara serius dan cepat itu bisa dilakukan karena adanya kedekatan antara Prabowo Subianto dengan Wakil Ketua DPR saat ini Sukmi Dasko Ahmad yang sebagai orang terpercaya beliau dalam mengeksekusi dan menginterpretasikan semua kebijakan. Dan relasi Wakil Ketua DPR ini dengan Puan Maharani sebagai Ketua DPR juga cukup mapan begitu. Nah, relasi-relasi ini yang akhirnya membuat saya melihat kenapa Pak Prabowo relatif secara lebih cepat dan lebih akurat bisa mengambil keputusan-keputusan strategis gitu. Nah, memang Mas Andi, situasi ini dimaknai dalam dua perspektif. Ada yang memaknai dalam konteks positif bahwa ini akan sangat baik bagi pengelola negara karena respon cepat terhadap persoalan-persoalan krusial bisa segera diambil. Contoh paling sederhana, huru-hara LPG 3 kg. Cepatnya komunikasi antara DPR dan eksekutif waktu itu diwakili oleh Profesor Sumi Dasko Ahmad dan Prabowo Subianto, polemik gas 3 kg dengan sekejap hanya membutuhkan waktu 1 malam selesai Mas Andi. Bahkan kemudian kalau kita ngambil rute untuk penyelesaian polemik 4 pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara dalam waktu yang sebetulnya direncanakan pekan depan baru akan diumumkan oleh Profesor Sumi Dasko Ahmad menunggu Pak Prabowo pulang ke Indonesia. Akan tetapi ternyata sehari setelah itu dikemukakan oleh Profesor Sumi Dasko Ahmad, karena mudahnya komunikasi antara DPR dan eksekutif, dalam waktu sehari berselang, keputusan untuk mengembalikan 4 kepemilikan pulau ini ke Aceh bisa diambil. Bahkan kemudian hanya perlu dilakukan rapat secara virtual Pak Prabowo yang sekarang ada di luar negeri. Nah, memang hubungan ini dimaknai dalam satu sisi positif. Tapi ada juga yang memaknainya dalam konteks yang sedikit peyoratif atau negatif gitu. Di mana hubungan cepat ini akan menerabas prosedur-prosedur demokrasi yang ini sebetulnya akan bisa memiliki potensi untuk terjadinya perselingkuhan di belakang layar secara lebih cepat, sehingga ini juga menjadi ancaman serius. Tapi kalau kita lihat relasi selama ini yang terjadi antara DPR dan eksekutif
dengan kepunyaan jembatan khusus antara Profesor Sumi Dasko Ahmad dan Prabowo Subianto, ini malah dalam 8 bulan terakhir membuat pengelolaan pemerintahan, program, serta upaya-upaya perbaikan negara bisa cepat dilakukan. Termasuk salah satu yang paling mutakhir adalah penanganan polemik terkait sengketa 4 pulau ini. Nah, sampai sejauh ini relasi khusus ini telah berhasil mengemukakan sesuatu yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, menghentikan polemik yang sedang terjadi, dan tanda-tandanya karena Prabowo Subianto sebagai poros utama saat ini memiliki cita-cita besar untuk memberikan keadilan dalam konteks lebih banyak berada di sisi masyarakat bawah. Yang kedua, kemudian tidak gampang dan tidak mudah untuk dikendalikan kaum oligarkis. Yang ketiga, elit-elit politik utama juga saat ini tidak akan mampu untuk mempengaruhi secara lebih jauh kebijakan-kebijakan Prabowo yang sudah dia kontemplasikan dan sudah dia rencanakan. Tentu relasi-relasi yang semacam ini ke depan akan memberikan advantage tersendiri terhadap pengelolaan negara ke depan. Dan hubungan Sufmi Dasko Ahmad serta Prabowo Subianto saya lihat sebagai jalan khusus yang mempercepat semua proses pengelolaan urusan-urusan negara yang cukup substansial, yang itu akhirnya bisa ditangani secara lebih cepat, Mas Andi. Baik Bang Ab, ini kan ada hubungan khusus antara Profesor Sufmi Dasko Ahmad dengan Prabowo Subianto. Nah, kalau mencermati tadi Bang Ab sempat menjabarkan isu-isu nasional seperti gas 3 kg, kemudian ada PPN 12%, dan yang satu ini polemik 4 pulau yang menjadi sengketa antara Sumut dan juga Aceh. Mengapa harus sosok Sufmi Dasko Ahmad yang selalu menjadi motor dari semua penyelesaian persoalan begitu Bang Ab? Kalau bisa dijelaskan, sebenarnya sosok Sufmi Dasko Ahmad ini dari segi rekam jejak, kemudian dari segi daya jelajah dalam konstelasi politik di Indonesia ini seperti apa Bang Ab? Di luar jubah formal yang dimiliki oleh dua tokoh ini, Mas Andi, ya, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, Sufmi Dasko Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR gitu. Secara personal, sebagai politisi, saya melihat dua sosok ini memiliki kesamaan. Bahwa Prabowo Subianto itu adalah sosok politisi yang bisa saya sebut sejak bergabung ke Pak Jokowi ini politisi emulgator. Sufmi Dasko Ahmad pun sama sebetulnya, politisi emulgator. Bedanya, Pak Prabowo secara dalam konteks politik bisa sedikit berada di retoris. Kalau Sufmi Dasko Ahmad ini politisi yang tidak cukup retoris, Mas Adi. Dia adalah politisi yang tidak banyak mengemukakan uraian kata-kata indah, tidak banyak kemudian berargumentasi yang cukup berkelit ke sana ke sini, tapi dia adalah sosok taktis yang gampang mengeksekusi sebuah kebijakan tanpa harus banyak berwacana. Nah, dua-duanya dalam konteks ini memiliki kesamaan, hanya bedanya Pak Prabowo bisa sangat retoris, tapi juga bisa sangat taktis. Kalau Profesor Sufmi Dasko Ahmad, saya lihat lebih cenderung banyak di sisi profesionalitas teknis gitu. Nah, dua-duanya menjadi emulgator. Ya, Pak Prabowo cukup lengkap untuk bisa menjadi kimia yang menyatukan kekuatan-kekuatan kimia lain untuk menjadi emulsi baru. Nah, ini yang saya sebut sebagai emulsi politik. Ini adalah kelebihan utama dari emulgator. Nah, tapi untuk Prabowo Subianto, karena dia posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengkonsepsikannya sebagai politisi emulgator simbolik, Mas Andi. Kenapa saya sebut sebagai simbolik? Pak Prabowo di atas panggung selalu mengemukakan kebersamaan, persatuan, keadilan, kebijakan. Kemudian narasi-narasi ini kan hanya narasi makro yang kemudian butuh penerjemahan secara detail, butuh memecah dan mengurai ini untuk menjadi aksi-aksi kecil yang itu nanti harus dieksekusi di lapangan. Nah, siapa yang mengisi sosok ini? Di belakang layar itu saya lihat Profesor Sufmi Dasko Ahmad memiliki peran kunci. Jadi kalau seandainya Prabowo Subianto saya konsepsikan sebagai politisi emulgator secara simbolik,
Dia banyak bernarasi di atas panggung, menarasikan bagaimana secara makro Indonesia harus dikelola, tapi secara detail teknis, Profesor Sufmi Dasko Ahmad berhasil menerjemahkannya secara mapan. Itu kenapa kalau saya konsepsikan, mungkin ini istilah baru yang belum pernah muncul dalam literasi politik kita, supaya Profesor Sufmi Dasko Ahmad ini adalah politisi emulgator, mekanik dan organisasional. Itu kenapa kalau kita melihat Bang Dasko dalam konteks depan publik, tidak banyak narasi yang beliau keluarkan. Tidak banyak beliau harus mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak memiliki arti dan harus berbunga-bunga, tapi cukup strategis memberikan keterangan pendek, singkat, padat, dan jelas. Dan ini adalah ciri khas dari Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Tapi di belakang layar, saya sempat bersentuhan dengan beliau, sangat kalkulatif dan rasional dalam mengambil keputusan. Hal-hal penting, risiko-risiko secara detail itu dianalisis total sebelum kemudian kebijakan diambil secara penuh. Dan ini akhirnya saya tidak mampu menemukan konsepsi dalam literasi yang sudah ada. Akhirnya saya mendefinisikan beliau sebagai politisi emulgator mekanik. Nah, kombinasi antara Prabowo Subianto yang saat ini cukup ciamik memainkan peran emulgator dalam konteks simbol elit-elit politik yang saat ini menjadi faktor kunci bagaimana pengelolaan Indonesia dalam 5 tahun ke depan, kemudian didampingi oleh Profesor Sufmi Dasko Ahmad yang juga politisi emulgator. Kenapa dia emulgator? Sufmi Dasko Ahmad ini, Mas Andi, sepengetahuan saya, jejaringnya cukup luar biasa. Meskipun beliau tidak retoris, tapi pembangunan komunikasi lintas organisasi, lintas kelompok, lintas kekuatan politik sangat mumpuni. Itu kenapa indikator sederhananya banyak istilah-istilah yang memang masyarakat awam mungkin belum familiar nama Sufmi Dasko Ahmad. Tapi di kalangan kekuatan-kekuatan yang saya sebut, ini cukup luar biasa mengemuka. Banyak istilah seperti Adidas, anak Didi Dasko. Artinya beliau memang sudah banyak merawat orang-orang yang dianggap memiliki potensi untuk melakukan pembangunan negara. Anak Didi Dasko mencuat ke permukaan, bahkan sempat Tempo membahas ini secara khusus. Kemudian ada juga Kabinda, kawan binaan Dasko. Artinya apa? Secara kolega politik, beliau memiliki jejaring yang tidak hanya kemudian sosok-sosok yang sebetulnya berada di bawah sisi-sisi kelompok-kelompok yang tidak terwadai secara formal, tapi secara formal juga terwadai. Misalnya apa? Kawan binaan atau kader binaan Dasko atau kawan binaan Dasko ini adalah mereka-mereka yang secara formal telah mengisi pos-pos penting strategis dalam konteks jabatan publik. Ada lagi istilah seperti Kapolda, kawan politik Dasko. Artinya apa? Bahwa jejaring yang dimiliki oleh Sufmi Dasko Ahmad itu mampu memberikan emulsi kekuatan dan jejaring organisasi masyarakat sipil di semua sektor. Di mana Sufmi Dasko Ahmad kemampuan ini akhirnya membuat Pak Prabowo cukup leluasa dalam mendefinisikan konsepsi makro yang dimiliki Pak Prabowo untuk diterjemahkan secara detail kecil-kecil. Nah, itulah kenapa kemudian Profesor Sufmi Dasko Ahmad saya masukkan sebagai politisi emulgator. Akan tetapi lagi-lagi Mas Andi, beliau adalah bukan sosok yang retoris, tapi lebih ke teknis. Itu kenapa kemudian Pak Prabowo sangat nyaman dengan Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Karena dalam penelaan saya, semua hal yang dipercayakan oleh Pak Prabowo kepada Profesor Sufmi Dasko Ahmad, semuanya selesai gitu. Bagaimana penanganan gas 3 kg, PPN 12%, ketika peringatan Hari Buruh 1 Mei, di mana Satgas PHK dibentuk, dan yang paling terbaru bagaimana Bang Dasko ini mampu untuk menjembatani polemik yang terjadi terkait sengketa kepemilikan 4 pulau, dan dalam waktu 1 hari itu selesai Mas Andi itu. Nah, inilah kemampuan yang dimiliki oleh Profesor Sufmi Dasko Ahmad, sehingga Pak Prabowo saya lihat sangat nyaman dengan kemampuan jejaring, kemampuan intelektual, kemampuan
analisis yang dimiliki oleh Profesor Sumidarso Ahmad, sehingga kombinasi antara Prabowo Subianto sebagai politisi emulgator simbolik sangat lengkap diiringi oleh Profesor Sumidarso Ahmad yang saya terjemahkan sebagai politisi emulgator teknikal dan organisasional, Mas Andi. Dan saya lihat kombinasi keduanya dalam mengelola Indonesia saat ini cukup klop dan sejauh ini memberikan tanda-tanda yang sangat baik, Mas Andi. Baik Bang Ab, duet antara eksekutif dan legislatif terjalin dengan sangat baik tentunya di pemerintahan saat ini. Di eksekutif ada sosok Prabowo Subianto sebagai komando dari kabinetnya, kemudian di legislatif ada sosok Sufmi Dasko Ahmad yang menjadi jembatan antara pemerintah dengan legislatif. Dan kita harapkan dengan kombinasi ini, dengan duet yang cukup erat ini, kita harapkan pembangunan dan penyelesaian persoalan-persoalan di negara ini cepat selesai juga. Bang Ab, terima kasih banyak sudah mau berbincang pada malam hari ini. Sehat selalu Bang Ab. Terima kasih Mas Andi. Pemirsa, polemik 4 pulau yang jadi sengketa antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh akhirnya berakhir. Pemerintah memastikan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang yang sempat diputuskan masuk ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Gerak cepat pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sengketa pulau antara Sumatera Utara dengan Aceh patut diapresiasi. Konflik berkepanjangan antar wilayah dinilai akan merugikan negara, sehingga diperlukannya toleransi dan jiwa kebersamaan yang tinggi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi. Pemirsa, saya Andi Rezaldi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.